Kau Tuhan yang diagungkan di atas segalanya. Engkau yang dipuji Tuhan. Engkau yang disembah. Sebab hanya kepadamu-lah segala penghormatan itu layak untuk diberikan. Yesus. Yesus Tuhan. 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 Yesus. 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 Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena dalam setiap bagian hidup kami, Engkau berperan dan menjadi pribadi yang sangat penting atas jalan hidup kami ya Tuhan. Semua yang kami boleh jalani sampai hari ini, kami tahu Tuhan, itu merupakan bagian dari para karya-Mu atas hidup setiap kami, yang sedang terus membawa kami Tuhan, kepada tujuan akhir daripada hidup setiap kami, untuk menggenapi apa yang Kau inginkan. Biarkan hati kami ini boleh terus limpah dengan ucapan syukur. Hati kami ini terus boleh meluap dengan pujian Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk terus melihat kepada kebaikan-Mu Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk terus melihat kepada apa yang Engkau rencanakan atas kami Tuhan. Hari ini, apapun keberadaan hidup kami, dan apapun situasi hati kami tidak mau kehilangan kesempatan untuk kami kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena perjumpaan kami dengan Engkau itu yang akan terus memperbarui hidup setiap kami. Pengenalan kami akan Engkau bukan lewat teori, tapi pengenalan kami akan Engkau lewat apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Dan oleh karena itu dengan dasar kebenaran firman-Mu itu, Engkau memampukan kami Tuhan
untuk makin hari hidup sesuai dengan apa yang Engkau sudah tetapkan. Sehingga kami dapat berkata bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, Tuhan. Ada banyak rangkaian perjalanan kehidupan yang sudah pernah kami lewati. Hari ini kami mohon kepadamu, kalau boleh Tuhan, jangan pernah Engkau izinkan lagi yang sia-sia itu ada atas setiap kami. Supaya benar-benar di sisa waktu hidup yang Kau percayakan ini, kami dimampukan untuk terus memuliakan akan Engkau Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan terus dengan firman-Mu. Perlengkapi kami terus dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan, kami akan membuktikan bahwa keputusan-Mu itu tidak pernah salah. Dan keinginan hati-Mu itu tidak akan pernah menjerumuskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tempat di mana kami duduk, di situ Engkau yang jamah hidup kami, Engkau yang sentuh hati kami Tuhan. Perbarui setiap kami, sehingga setiap kami pulang dengan sebuah kepribadian yang makin disempurnakan dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Rasa haus lapar kami akan Engkau Tuhan, sebab Engkau memenuhi kami dengan semua yang terbaik. Urapi kami, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu buat kami, supaya kami bukan cuma dengar firman-Mu, tapi kami rindu untuk firman-Mu itu kami boleh alami, terjadi dalam setiap jalan hidup kami. Sehingga kami dapat berkata, kami mengenal Engkau bukan karena kata orang, tetapi karena pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dan sekali lagi segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian buka dari 2 Korintus. Saudara, Roma pasal 14 ayat yang ke-10. Roma pasal 14. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi saya akan bacakan dari ayat yang ke-10 sampai dengan 12 dari kitab Roma pasal yang ke-14. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku,
dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau saudara mau catat khotbah hari ini, judul khotbahnya adalah pertanggungan jawab. Kita tahu Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa kelak pada waktunya nanti setiap umat Tuhan itu akan menghadap kepada yang menciptakan itu, yaitu Tuhan itu. Dan di sini dikatakan semuanya itu akan mempertanggungjawabkan tentang keberadaan dirinya sendiri kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama kembali mengingat bahwa hidup setiap kita ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus punya sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimanapun dialah yang menciptakan kita. Dan dia juga yang menebus hidup setiap kita. Oleh karena itu dia memberikan sebuah privilege, sebuah kesempatan yang sungguh-sungguh mulia. Di mana kita ini diberikan sebuah kepercayaan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, yang penting buat setiap kita untuk memahami dan mengerti adalah bahwa di dalam kepercayaan yang dia berikan atas kita itu kelak nanti, kita ini akan menghadap kepada dia dan dia akan tanya, apa yang sudah dia percayakan lewat hidup setiap kita ini. Dia akan membuat setiap perhitungan atas hidup setiap kita. Terhadap apapun yang kita sudah dipercayakan oleh dia. Makanya saya bilang begini, orang Kristen jangan keburu-buru selalu merasa istilahnya hidup ini makin dengar firman, ya kan? Oh, makin kenal Tuhan gitu kan. Makin dengar firman, oh hidupnya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masalahnya adalah yang dicari dan dinanti Tuhan. Yang jadi perhitungan Tuhan adalah semakin kita banyak dengar firman, semakin banyak kita dengar khotbah, semakin kita banyak membaca dan merenungkan firman. Yang dicari oleh Tuhan adalah apakah ada perubahan dalam hidup ini? Apakah ada sebuah nilai-nilai kehidupan yang makin diperbarui seperti yang dia mau? Makanya firman Tuhan ini bukan cuma baik untuk didengar, tapi firman ini adalah bagian daripada yang kita harus praktekkan dalam hidup ini. Dan ini ketentuan Tuhan. Makanya saya bilang orang makin banyak dengar firman, pertanggungan jawab hidupnya itu akan makin besar. Saudara berkata, oh kalau gitu mulai hari ini saya gak mau terlalu banyak baca firman Pak. Apalagi dengerin khotbah lebih baik gak usah. Oh lebih parah lagi saudara. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi mau tidak mau kita ini punya keterikatan perjanjian dengan Tuhan. Yang kita harus tidak mau, ya bagaimanapun juga kita tidak pernah bisa membantah atau membatalkan. Karena dialah yang menjadi pemilik hidup setiap kita. Oh, saudara berkata, oh tapi gak perlu diselamatkan, gak apa-apa. Serius saudara. Saudara mungkin ngomong hari ini, ya kalau ikut Tuhan sulit lebih baik, gak usah lah. Mulut mungkin mudah ngomong. Tapi hati saudara. Saudara renungkan baik-baik ya. Kenapa kok saya selalu ingatkan dan ingatkan. Hidup ini semua itu dimulai dari Tuhan. Dia yang berinisiatif menciptakan manusia. Ya. Manusia jatuh dalam dosa, dia juga yang berinisiatif untuk memberikan akan keselamatan. Ya.
Jadi kita nih sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup seperti yang Dia mau. Nah, kalau kita tahu hal ini, otomatis kita ini akan belajar mengikuti terus apa yang menjadi formatnya Tuhan di dalam hidup kita. Repotnya adalah sampai hari ini ada banyak orang yang katanya pengikut Kristus, tapi bukan jadi pengikut, tapi ngatur yang diikuti, saudara. Tuhan diputar balikkan dengan berbagai macam hal. Yang sejujurnya sebenarnya itu hanya sekedar keinginan hati yang tersimpan di dalam hati yang terdalam. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat di permukaan. Tapi itu terjadi, saudara. Saudara, pertanggungan jawab hidup setiap kita ini tidak bisa dibatalkan. Hari ini kita menghadapi sebuah fakta kehidupan. Bahwa nanti satu kali kita ini akan benar-benar ada di hadapan Tuhan. Hidup ini akan dibuka semua oleh Tuhan. Akan dikuliti oleh Tuhan. Akan dinilai, akan ditimbang. Dan sesuai dengan kehendaknya, kita akan ditempatkan sesuai dengan yang Dia mau atas hidup kita. Makanya saya bilang begini, bahwa keselamatan itu sudah kita terima, iya. Sebagian kita mungkin sampai hari ini masih terus berpegang, pokoknya sekali selamat tetap selamat, gitu kan. Ya enggak ada salahnya juga. Tapi kalau kita tidak pernah mau bertanggung jawab atas keselamatan itu, akan sangat mungkin keselamatan itu bisa hilang, saudara. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah dimengerti, tapi kita kelak akan membuktikan nanti. Belum tentu semua kita yang ada dalam gedung saat ini, nanti ketika kita dalam keadaan di mana hidup kita ada di dalam kekekalan, saudara bisa jumpai orang-orang yang sama. Mungkin saya akan berkata, loh, si Bapak itu kok enggak ada ya di sini. Mungkin saudara pun bisa berkata, oh itu namanya ULL Kana kok enggak ada ya di sini. Bisa jadi enggak, sangat bisa, saudara. Kenapa? Karena mungkin saya cuma bisa ngomong tapi enggak bisa jalani. Makanya saya bilang hidup ini bukan seperti marketing yang sedang jual produk. Yang Tuhan mau adalah apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu dengar, itu yang kamu lakukan. Firman ini menjadi sebuah dasar jalan hidup kita. Dan ini yang menjadi hal penting buat setiap kita, kenapa kok kita ini perlu terus menghormati akan Tuhan. Menghargai akan Dia, dan benar-benar membuat Dia itu menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Karena bagaimanapun takdir hidup setiap kita itu adalah Dia yang pegang. Nah hari ini saudara, kita akan coba lihat apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Untuk mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita kelak di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saya sudah sampaikan, apapun yang kita lakukan ini, satu hari kelak nanti kita ini akan menghadap Tuhan. Dan itu akan dipertimbangkan oleh Dia. Nah sekarang kita lihat di ayat yang pertama. Dari 2 Korintus pasal yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian atau tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Hidup setiap kita digambarkan oleh Paulus sebagai sebuah kemah yang kelak pada waktunya nanti semuanya itu akan dibongkar. Sesuatu yang kita harus menyadari bahwa apa yang kita jalani dalam hidup kita di dunia ini penuh dengan kefanaan. Saudara kerja, saudara tabung, saudara punya deposito, ya kan? Saudara punya rumah 5, saudara punya rumah 10, saudara punya perusahaan banyak. Semuanya itu tidak akan pernah menjamin hidup setiap kita. Untuk kita kelak pada waktunya diterima oleh Tuhan. Ketika kita kembali kepada Dia. Sebab yang dilihat Tuhan bukanlah ukuran manusia, tetapi ukuran yang Dia miliki, yang Dia tetapkan atas kita. Sebaliknya saudara juga gak bisa berkata, oh kalau begitu saya mau hidup menderita aja. Hidup sengsara, hidup sulit kayaknya lebih berkenan ke Tuhan. Saudara, saya katakan siang hari ini, saudara hidup sulit, saudara hidup menderita, saudara hidup miskin sekalipun. Kalau itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, ruginya double saudara. Sudah di dunia tidak nikmati apa-apa, pulang ke surga juga enggak saudara. Bukan berarti terus kemudian kita, oh kalau gitu berarti kita harus diberkati supaya paling tidak kalau tidak dapat surga nikmati dunia. Bukan itu saudara. Tapi maksudnya kita ini mesti menyadari bahwa orang percaya itu akan memiliki sebuah tempat yang baru yang disediakan oleh Tuhan, yang pada waktu setelah kematian dibangkitkan. Dan itu membuat setiap kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita jalani dalam kefanaan, yang harus kita cari adalah sesuatu yang membuat kita akan membawa kepada kekekalan itu. Makanya kalau kita baca kitab Pengkhotbah, saudara akan menjadi salah pengertian kalau kitab Pengkhotbah berkata semuanya sia-sia, di bawah matahari sia-sia dan lain-lain sebagainya, semuanya sia-sia. Yang kita mesti pahami, justru di balik kesia-siaan itu, kita harus mencari hal yang ilahi, yang tidak sia-sia. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Karena proses kehidupan tidak akan pernah bisa dilewati tanpa kita ini mengalami akan yang namanya pembentukan yang Tuhan beri atas setiap kita. Berulang kali saya katakan, yang paling repot adalah setiap kita sebagai manusia itu kalau udah urusan hati kita dengan Tuhan. Itu yang paling susah.
Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita seringkali tidak tahu. Yang di dalam yang sesungguhnya ini. Nah bayangkan kalau malam hari ini nanti tiba-tiba Tuhan datang. Saudara. Saya nggak nakutin saudara. Tapi kalau itu kan terjadi, coba cek. Siap gak hidup kita? Saudara? Mungkin saya bilang, nggak mungkin lah Pak, kalau lihat tanda-tandanya kayaknya Tuhan tuh masih lama kok. Itu kan kita saudara. Kalau tiba-tiba Tuhan datang hampiri kita. Terus dia bilang, mulai. Terus kita mau apa saudara? Karena bagaimanapun hidup ini saudara, Tuhan akan terus amati kita loh. Kita suka enggak suka, dia akan terus lihat kita. Nah kembali di sini Paulus ngomong, bahwa kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini kelak akan dibongkar. Dan dia Tuhan itu menyediakan sebuah tempat yang terbaik di surga bagi setiap kita. Dan ini saya katakan tadi, proses itu membuat kita menerima sesuatu yang tidak kekal, yang kekal nanti dalam ketidakkekalan. Artinya begini, bahwa dalam jalan hidup setiap kita yang tidak kekal ini, fana, itu adalah sebuah proses di mana nanti kita akan menikmati semua yang dia sudah siapkan atas hidup kita. Makanya saya bilang begini saudara, bicara soal ke surga, saya hampir ini nggak mau bilang lah bahwa surga itu ada tingkatannya gitu kan. Surga itu ada yang namanya kapling-kaplingnya gitu kan. Rumahnya katanya ada yang mewah, ada yang sederhana. Terserahlah orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Saya pernah saksikan di mimbar ini. Ya, ketika Tuhan izinkan saya operasi. Ya, dalam keadaan di mana dokter sedang operasi, tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada sebuah penglihatan. Yang sebagian mungkin berkata, itu kan halusinasi, ya enggak apa-apa juga sih saudara. Tapi apa yang Tuhan perlihatkan itu mengingatkan saya bahwa saya punya tempat di kerajaannya. Yang hari ini belum selesai dan sedang terus dibangun. Itu kan keyakinan saya. Orang lain berkata, Pak kalau saya ini di tingkat yang ke-6 Pak. Mendekati Tuhan, ya enggak apa-apa juga gitu loh. Tapi apapun itu, bahwa one day kita ini akan menempati sebuah areal di mana Tuhan sudah siapkan itu buat kita. Di dalam kekekalan, intinya itu saudara. Nah jadi pertanyaan buat kita sekarang, kita ini mau jalani hidup dengan cara apa? Kalau semua nanti dibongkar oleh Tuhan, terus kita mau ngapain? Percayalah saudara, hidup sesuai dengan ritmenya Tuhan dan rencananya Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Saya pesan kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir pada siang hari ini. Jangan menambah pusing hidupmu saudara. Saudara mendengar banyak berita yang terjadi di Indonesia ini ada sudah makin pusing. Ya kan? Pajak makin naik gitu kan. Ya. Kemarin bayar pajak mobil. Pak sopir saya bilang, Pak ini pajaknya naik loh Pak, 16%. Nah, saya bilang lah terus mau ngapain? Lah dibayar enggak Pak? Ya dibayar toh saya bilang. Ya kan enggak ada pilihan toh saudara. Yang pakai mobil bodong ya bisa gitu loh. Tapi kan firman ngomong, berikanlah kepada kaisar apa yang kamu patut berikan, ya sudah berikan aja. Ya, orang lain teman saya ngomong, jadi dibayar Pak, tinggal korupsi, gue apa. Nah, saya bilang ya terserah, saya enggak mau begitu. Tapi kembali, kita hidup di sebuah tempat di mana ada banyak hal yang tidak tentu. Nah, yang paling penting sekarang ini kan kita menghadapi sebuah realita kehidupan di mana Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita dan kita harus melakukan apa yang Dia mau.
Makanya saudara yang melayani, saudara yang bekerja, saudara yang dibawa kepada keberhasilan yang Tuhan percayakan. Hari ini saya ingatkan, lewat keberhasilan yang Tuhan percayakan itu, kita ini harus makin memiliki kepekaan akan Dia. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau Tuhan itu panggil hidup setiap kita, harusnya dengan lantang kita dapat berkata, Tuhan, aku siap. Karena aku tahu bahwa hidupku melakukan apa yang Kau mau untuk memuliakan akan Engkau. Karena bagaimanapun sebuah pertanggungan jawab yang diberikan oleh Tuhan, itu akan dibawa terus kepada hal yang akan memuliakan Dia. Maka hari ini saya bilang saudara, ketika semuanya itu nanti kita tinggalkan, kita akan kembali untuk mendapatkan sesuatu yang itu tidak akan pernah tergantikan atas hidup setiap kita. Poin terakhir saudara. Ayat yang ke-5. Namun Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan roh kepada kita. Nah saudara, kalau kita baca bagian ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu memberikan sebuah kepercayaan kepada kita tanpa terus kemudian lepas tangan. Dia memberikan sebuah kepercayaan kepada kita, tapi Dia juga memperlengkapi kita. Firman berkata apa? Bahwa Dia mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan untuk segala sesuatu yang disediakan. Jadi peristiwa akan Yesus naik ke surga, itu adalah sebuah peristiwa di mana kita harus mengerti hari ini bahwa Dia meninggalkan kita bukan dengan Dia melepaskan tangan, tetapi ada sebuah intervensi yang terus diberikan di mana Roh-Nya yang kudus itu ada atas itu setiap kita. Nah, Roh yang kudus itulah yang menjadi jaminan buat setiap kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Dia inginkan. Dan kembali saudara, penutup firman hari ini adalah pertanggungan jawab hidup setiap kita akan selesai dengan sempurna kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita memiliki komunikasi yang benar dengan Tuhan. Karena tanpa itu, saudara gak akan pernah bisa ngerti apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Saya berdoa, umat Tuhan di tempat ini hari ini, perjumpaanmu dengan Tuhan, itu akan terus makin kuat. Rasa haus dan lapar saudara akan Tuhan, itu akan makin bertambah. Kerinduanmu akan Tuhan, itu akan makin berkobar. Sehingga kau akan berkata, tidak akan pernah berpaling dari hadapan Tuhan. Sebab bagaimanapun, Dia adalah segalanya buat hidup setiap kita. Saudara. Percayalah saudara, percayalah. Kalau Daud boleh berkata, lebih baik aku jatuh di dalam tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Hari ini saya sampaikan saudara, lebih baik hidup ini ada dalam tangan Tuhan dibanding dalam kehendak kita sendiri. Karena bagaimanapun planning Tuhan itu yang terbaik buat hidup setiap kita. Dan saya berdoa setiap saudara pulang dengan sebuah perjalanan hidup yang makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Yesus. Ku terhubung denganmu.